Pak Raden, di tengah proses transisi pemerintahan ini ada dugaan bahwa jumlah kementerian ini akan lebih banyak daripada saat ini begitu. Anda lihat potensinya sebesar apa? Nah, itu tentu mengenai jumlah menteri itu tergantung kepada keputusan daripada presiden itu ya. Dan kalau kita lihat memang akhir-akhir ini kan bahwa kelihatannya DPR memberi ruang untuk presiden menambah itu. Nah, potensi jumlahnya seperti apa, ya, kita nggak tahu, kita hanya baca di koran bisa tambah 10 atau beberapa lembaga. Tetapi yang paling penting saya pikir bagaimana supaya meskipun lembaganya nambah, jangan sampai terlampau banyak tambahan daripada pegawai. Bisa saja pegawai-pegawainya, ASN-nya itu bisa diambil dari kementerian yang sudah ada. Jadi supaya tidak terjadi redundant. Jadi artinya pekerjaan yang sebelumnya sudah ada di satu kementerian, kemudian dipindahkan ke lembaga yang baru ini, maka mungkin satu dirjen atau satu kedirektoratan juga bisa dipindahkan. Ya, dengan demikian, dampaknya terhadap anggaran belanja tentu akan berkurang. Itu yang ya, artinya dampaknya itu tidak terlampau besar. Pasti akan dampaknya kepada anggaran itu pasti akan ada setiap ada tambahan kelembagaan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya lembaga yang baru atau kementerian yang baru ini benar-benar menjadi lebih efisien dan efektif di dalam pelaksanaan programnya. Ya, jangan nanti ditambah kementerian yang baru, tetapi malah menjadi lebih lambat semuanya. Jadi harapannya bahwa penambahan kementerian yang baru ini akan memperbaiki efektivitas daripada pemerintah di dalam pelaksanaan program-programnya, termasuk program-program prioritasnya. Hanya dengan itulah maka dia akan berdampak positif. Tadi kami katakan dampak terhadap anggaran pasti. Anggaran akan naik untuk kementerian dan lembaga, dan itu hanya mungkin bisa dikompensasi kalau efektivitas dari program yang dijalankan kementerian atau lembaga yang baru ini jauh lebih baik. Itu intinya. Baik, tapi dari segi ekonom, Anda sendiri melihat Pak Raden apakah memang dibutuhkan penambahan kementerian hingga 10 lagi dibandingkan dengan saat ini gitu, dan nanti seperti apa teknisnya? Apakah ini justru berpotensi menyebabkan banyaknya kebijakan yang tumpang tindih? Nah, again, ini yang menjadi menurut kami ada plus minusnya, ada trade off di sini. Terlampau banyak lembaga, maka spend daripada artinya luasnya scope yang harus diawasi, yang harus artinya dilihat efisiensi dan efektivitas dari pemerintahnya itu makin luas. Mungkin juga Kemenko harus kementerian koordinasi harus lebih efektif ya untuk mengawasi ini supaya artinya tadi efisiensinya tetap bisa dijaga ya. Kembali mengenai dari sisi ekonomi, ekonom biasanya kita sebetulnya tidak terlampau mempersoalkan jumlah daripada lembaga itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana supaya lembaga itu berfungsi lebih efisien dan efektif. Itu intinya. Ya, memang ada segi negatifnya dari sisi anggaran maupun dari sisi pengawasannya tentu akan lebih luas nantinya, dan itu sisi negatifnya. Tapi dari sisi efisiensi itu bisa mengkompensasi itu sebetulnya. Kalau itu dipastikan oleh nanti mungkin Menteri Aparatur Negara dan Menko-Menkonya. Baik, Pak Raden, ada satu juga yang mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat terkait dengan rumor yang beredar, yaitu terkait dengan adanya Badan Penerimaan Negara begitu. Anda lihat seperti apa nanti teknisnya juga untuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan saat ini? Eh, Memang di Indonesia kalau sampai itu terjadi, ini yang pertama kali dipisahkan antara penerimaan dan juga dari treasury, ya.
Jadi perbendaharaan negara, kemudian belanja, terpisah dia pengolahan hutan. Pertama kali di Indonesia. Ya. Kembali di berbagai negara ada yang sudah melakukannya. Bahkan seperti di Amerika sebetulnya sudah cukup lama memisahkan itu yang disebutkan dengan Internal Revenue Service atau IRS di Amerika ya, yang tugasnya itu mirip-mirip dengan badan penerimaan negara yang digagas oleh pemerintahan yang baru nanti ya. Jadi seperti apa ya intinya mereka harus kerjasama dalam hal ini. Mungkin dari sisi kebijakannya badan, jadi ada seperti sekarang di Kementerian Keuangan itu ada Badan Kebijakan Fiskal. Jadi dari sisi kebijakannya tetap Kementerian Keuangan kebijakannya. Jadi contohnya berapa nanti pajak, tarifnya, pajaknya seperti apa, itu tetap kebijakan dari Kementerian Keuangan. Tetapi di dalam administrasi untuk mengumpulkan pajak, mengumpulkan penerimaan itu adalah di badan penerimaan. Jadi tetap masih terkoordinasi kalau badan fiskal negaranya nanti, badan fiskal negaranya masih tetap di Kementerian Keuangan.